Oke. Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Oke. Orang Kristen bagaimana? Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah, itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Nah, tangannya ya. Oke, saya dikirim oleh teman saya video ini dan konon katanya ada beberapa orang yang bertanya. Oke, ini adalah sebuah isu yang kompleks tapi sangat penting, jadi izinkan saya berbagi sedikit saja. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua dan tolong jangan di skip videonya, dengerin sampai habis. Apakah penyaliban Yesus adalah rencana Tuhan atau rencana iblis? Jadi izinkan saya untuk mundur sejenak untuk memahami kata rencana. Nah, di dalam teologi iman Kristen, khususnya teologi reform, saya percaya bahwa ketetapan Tuhan itu dibagi dengan 3. Yang pertama adalah descriptive will of God, yang kedua adalah prescriptive will of God, yang ketiga adalah permissive will of God. Jadi yang pertama adalah descriptive will of God. Itu ketetapan Tuhan yang tidak akan pernah bisa berubah, tidak akan pernah bisa diganggu-gugat. Ya contohnya adalah ketika Tuhan menciptakan dunia ini, jadilah, jadilah, dan jadilah. Tuhan menetapkan dan semuanya terjadi dan tidak ada yang bisa membatalkan. Yang kedua adalah prescriptive will of God. Nah, ini adalah kaitan tentang kehendak Tuhan untuk dilakukan di dalam kata atau gambaran moral obligation. Ya, misalnya Tuhan itu menginginkan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Ini gambaran-gambaran dan ketetapan Tuhan yang bisa dilanggar. Permissive will of God itu Allah mengizinkan. Jadi kalau kita ngomong tentang Allah mengizinkan, selalu ada yang namanya primary cause, ada yang namanya second cause. Nah, kita akan coba bahas ini. Nah, ayat firman Tuhan itu menjelaskan dengan sangat clear dan sangat gamblang. Misalnya contoh Lukas 22:22, bahwa anak manusia itu telah ditetapkan dari semula. Oke, telah ditetapkan untuk mati, ya. Tapi celakalah yang olehnya dia diserahkan. Misalnya Kisah Para Rasul pasal 2:23. Dia, Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Nah, kita bisa membandingkan ini pada waktu kita bicara tentang Yohanes pasal 8. Ini percakapan Yesus dengan orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus. Dan kalimatnya adalah, iblislah yang menjadi bapamu. Nah, ini kaitannya dengan iblis. Jadi kalau ngomong tentang gambarannya ada iblis di sana, lalu bagaimana kita melihat apakah ini rencana iblis semata-mata? Ya, kita melihatnya dari 3 bagian ini. Dari 3 bagian ini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran. Contohnya adalah misalnya tidak hanya sekedar ayat-ayat firman Tuhan yang jelas bahwa Tuhan Yesus ditetapkan oleh Bapa untuk mati, tapi tidak hanya itu, di dalam gambaran perjanjian lama kita melihat sangat jelas sekali ketika Yesus disalibkan, dia mengutip kata-kata di kitab Mazmur, aku haus, cibiran-cibiran orang, kata Eloi Eloi lama sabaktani, itu bukan tiba-tiba muncul, itu sudah ada dalam gambaran ketika Roh Kudus mengilhamkan penulis kitab Mazmur yang kemudian dikutip oleh Yesus. Jadi dalam rangkaian bagian ini kita bisa mendapatkan bahwa sejak awal ya memang itu dalam ketetapan Tuhan yang tidak bisa gagal. Oke, descriptive will of God. Bahkan tidak hanya itu, Kejadian pasal 3 itu kurang apa? Itu proto evangelium. Berita tentang janji keselamatan di awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan keturunannya akan meremukkan tumitmu. Jadi dari sinilah kita sudah bisa memberikan sebuah gambaran bahwa kisah penyaliban itu memang sudah di dalam rencana alam, dalam dekripnya. Jadi tidak ada yang lepas. Ini kan kembali kepada sebuah dasar yang paling fondasional. Apa itu? Kedaulatan Tuhan. Dan sekali lagi, kedaulatan Tuhan dalam iman Kristen itu bukan fatalisme. Makanya kalimatnya adalah ada kedaulatan, ada kehendak bebas manusia. Lukas 22 itu mengatakan memang anak manusia akan diserahkan, ditetapkan dari awal. Tapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Jadi ada kehendak bebas manusia, ada kedaulatan Tuhan yang kita dalam tradisi iman Kristen percaya adalah kompatibilisme. Kompatibilisme adalah titik tengah antara kelompok yang sana, libertarianisme, dan yang kesana adalah determinisme. Ketetapan Tuhan sudah, kedaulatan Tuhan semuanya, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, dan sini kehendak bebas manusia. Enggak, kita ngomong kompatibilisme. Jadi kita enggak mencoba untuk membuat ini sebuah harmoni, enggak, karena dua-duanya itu digambarkan oleh Alkitab. Nah, yang biasanya dipakai adalah ketika kita ngomong tentang Kejadian pasal 50. Engkau merekakan yang buruk, tetapi Tuhan merekakan yang baik. Tapi kalau kita ingat kitab Kejadian pasal 50, ketika Yusuf ada di sana bertemu dengan saudara-saudaranya, pasal 45, Yusuf itu mengatakan sebuah kalimat, karena Tuhanlah yang menyuruh aku ke sini, ke Mesir maksudnya. Jadi memang Tuhan yang menyuruh. Pada bagian itulah memang ya Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya sejak awal gitu loh. Tetapi pada waktu eksekusinya Tuhan mengizinkan, ini permissive will of God, mengizinkan.
Nah, termasuk dalam kaitan itu, Ayub misalnya, ketika dia habis semuanya, Ayub mengatakan sebuah kalimat. Kalimatnya adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pertanyaan, siapa yang mengambil? Apakah Tuhan? Ya, tidak langsung Tuhan yang mengambil pada saat itu, kisahnya begitu. Tapi Ayub jelas mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya, di dalam segala sesuatunya ada kedaulatan Tuhan yang mengatur, termasuk setan, termasuk iblis. Di dalam ketetapan rencana Tuhan, Tuhan menetapkan ada dosa di sana. Tapi dia bukan penyebab dosa itu sendiri. Jadi Tuhan bisa mengizinkan kejahatan, setan, dan siapapun juga. Bahkan kalau kita ngomong tentang Allah mengeraskan hati Firaun. Apakah Allah mengeraskan hati Firaun artinya Allah secara aktif mengeraskan? Tidak. Yang Allah lakukan adalah dia membiarkan Firaun itu hatinya mengeras sendiri. Karena memang dari sono jadi mau mengeras. Artinya Tuhan itu tidak mengintervensi hati Firaun. Enggak. Memang sejak awal Tuhan itu menetapkan dosa yang paling besar, kebebalan, kebengisan manusia terjadi di bawah kolong langit ini, yaitu kisah penyaliban. Jadi kalau ditanya sekali lagi apakah rencana Tuhan di dalam konteks bagian ini, Tuhan menetapkan segala sesuatunya, descriptive will of God, dan tidak akan pernah mungkin gagal. Tapi dalam perjalanannya Tuhan mengizinkan setan intervensi di sana, seperti Yohanes pasal 8 tadi, memang iblis pembohong, iblis adalah pembunuh, iblis akan melakukan segala sesuatu untuk membunuh Yesus, karena dia pikir waktu membunuh Yesus dia akan menang, padahal dia tidak melihat keseluruhan peristiwanya, karena kita tahu iblis itu tahu tapi nggak maha tahu. Jadi dalam konteks bagian inilah ya memang semua pembunuhan itu terjadi karena ya iblis ada di sana gitu, dan iblis itu diizinkan oleh Tuhan, permissive will of God. Ya ini sekali lagi ini iman Kristen gitu loh. Iman Kristen itu sekali lagi dalam dialog kita dengan teman-teman kita yang non Kristen, sekali lagi saya tetap mengajak diskusi kita tuh melihat itu holistik. Nggak bisa cuma ambil ayatnya lalu dijelaskan, nggak bisa gitu loh. Karena kita harus melihatnya itu secara menyeluruh. Gambaran tentang istilah rencana Tuhan pun harus dipahami dengan ketetapan Tuhan, dan ini tidak sesederhana, harus ada diskusi. Oleh karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di dalam kedaulatannya Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sangat amat baik. Walaupun bagi kita perspektif kita ada kegagalan, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita, dan itu menjadi sebuah pengharapan buat kita hari ini bahwa Kristus Tuhan kita yang sudah mati di atas kayu salib di dalam ketetapannya memberikan jalan masuk buat kita hari ini untuk datang kepada tahta kudus Allah dan mempunyai relasi yang indah di dalam Kristus. Di dalam kedaulatannya Tuhan mengatur segala sesuatunya. Nah, kiranya ini boleh menjawab buat kita semua. Jadi kalau ditanya apakah rencana Tuhan rencana iblis, ya Anda bisa jawab sekarangnya bahwa di dalam grand design segala sesuatunya Tuhan menetapkan segala sesuatunya. Karena tidak mungkin di luar apa yang Tuhan tetapkan itu terjadi. Nggak mungkin. Kalaupun itu ada terjadi, berarti Tuhan itu nggak berdaulat. Nggak mungkin. Ya, Tuhan itu maha tahu, maha menentukan segala sesuatunya, dan di dalam bagian itulah Tuhan itu tetap membiarkan, memberikan kehendak bebas manusia untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Dan keduanya seperti burung punya dua sayap. Burung itu hanya bisa terbang ketika dua sayapnya dikepakkan. Sama seperti teologi kita, iman Kristen, kita percaya kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia bisa berjalan bersama-sama. Inilah keindahan Injil Kristus, dan kiranya kita yang hidup dalam Injilnya boleh menikmati keindahannya dan menghidupi, menjalaninya bersama dengan Kristus Tuhan kita. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Goodbye.